Kurma Kuliah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita masih dapat diberikan Allah kesempatan untuk bertemu pada Ramadan tahun ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita ucapkan untuk Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasanya kita mengucapkan salawat kepada beliau, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan memiliki banyak keutamaan. Tentunya dengan keutamaan-keutamaan tersebut Allah menjadikan Ramadan bulan yang sangat mulia, bulan yang terdapat di dalamnya malam yang pahalanya sama dengan 1000 bulan. Ramadan bulan yang pahala di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan banyaknya keutamaan-keutamaan tersebut menjadikan peluang bagi orang-orang beriman untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Dalam riwayat dikatakan kullu amalin ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya amalan setiap amalan anak Adam maka pahalanya bagi mereka. Maka Allah mengatakan kecuali berpuasa maka pahalanya untukku dan aku yang akan membalaskannya. Dari hadis ini maka kita dapat mengambil hikmah bahwa bulan suci Ramadan di dalamnya kita diperintahkan untuk berpuasa, yang mana puasa tersebut pahalanya diperuntukkan langsung untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan bulan tersebut bulan yang memiliki keistimewaan tersendiri, yang mana dengan keistimewaan tersebut sehendaknya kita sebagai orang beriman bisa memaksimalkan pahala dan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengajarkan kepada sahabatnya bagaimana cara untuk bisa memaksimalkan keutamaan dan pahala-pahala yang bisa didapatkan di bulan suci Ramadan ini. Maka Nabi memberikan beberapa tips, cara ataupun amalan-amalan yang bisa kita kerjakan sehingga menjadikan kita pribadi orang-orang beriman yang mendapatkan level ketakwaan yang meningkat di bulan suci Ramadan ini. Apa saja amalan-amalan tersebut? Maka ada 3 amalan pokok yang saya rangkum, yang mungkin bisa menjadi to-do list atau sesuatu yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan nanti. Apa itu? Yang pertama adalah memperbanyak sholat. Sebagaimana yang kita ketahui, sholat fardu adalah sholat yang wajib untuk kita kerjakan, yaitu sudah ditetapkan waktunya sehari ada 5 waktu. Nah, maka Allah memberikan tambahan bagi kita untuk bisa melengkapi pahala-pahala tersebut dengan sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah tersebut di dalamnya banyak sekali macam-macamnya. Ada misalnya sholat sunnah rawatib, yang mana sholat sunnah rawatib itu dikerjakan sebelum ataupun setelah sholat fardu sebanyak 10 rakaat. Dalam riwayat juga dikatakan 12 rakaat. Maka di bulan suci Ramadan kita bisa mengerjakan sholat sunnah tersebut, sehingga dengan sholat sunnah tersebut bisa menambah pahala bagi kita dan menjadikan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Maka tadi ada sholat sunnah rawatib
juga ada sholat duha, sholat tarawih, dan sholat-sholat sunnah lainnya yang bisa kita kerjakan. Kemudian amalan yang kedua adalah yaitu dengan memperbanyak interaksi kita kepada Al-Quran. Nah, interaksi dengan Al-Quran ada 3 cara, yaitu yang pertama, kita bisa meningkatkan interaksi kita melalui tilawah. Nah, kalau misalkan dalam sehari ada 5 waktu sholat, maka kita bisa membagi dalam 5 waktu tersebut, misalkan 1 juz untuk sehari, maka kita bagi bisa untuk 5 halaman satu kali sholat. Kalau misalkan kita selesai 1 juz setiap harinya, maka 30 hari kita bisa menghatamkan satu Al-Quran. Maka tentu ini menjadi pahala tersendiri yang bisa menambah kapasitas kita untuk terus meningkatkan keutamaan dan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan. Kemudian cara yang kedua, kita bisa mentadabburi Al-Quran. Mentadabburinya dengan mempelajari tafsir Al-Quran, kemudian mempelajari makna-makna Al-Quran dan menerapkan apa yang ada dalam Al-Quran. Karena dengan penerapan kita kepada Al-Quran tersebut bisa menjadikan diri kita orang yang bisa meningkatkan kualitas keimanan kita setiap harinya. Kemudian cara yang ketiga, kita juga bisa menghafalkan Al-Quran. Yang mana bulan suci Ramadan ini kita memiliki kita diberikan momen yang baik untuk bisa terus beribadah, sehingga ketika kita menghafalkan Al-Quran, kita lebih enak untuk menghafalkannya. Kita bisa memperdengarkan hafalan kita kepada teman ataupun kepada guru-guru kita. Kemudian yang ketiga, memperbanyak berinfak. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas dikatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik orang dan sedermawan-dermawan orang. Dan terkhusus di bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih lagi dermawannya dan lebih lagi kebaikannya itu terpancar begitu. Nah, dengan berinfak kita bisa memberikan kebaikan dengan cara mungkin berbagi takjil ataupun bersedekah gitu ya. Kita bisa bersedekah melalui materi ataupun non materi. Dengan sedekah kita bisa mendapatkan pahala sebagaimana yang ada dalam hadis. Sesungguhnya kalau kita memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala seperti apa yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tersebut sama. Nah, jadi dengan berinfak kita juga bisa memanfaatkan hari-hari Ramadan kita dengan kualitas keimanan yang terus meningkat dan terus kita maksimalkan. Nah, jadi inilah 3 amalan yang diajarkan oleh Nabi kepada kita semua, sehingga menjadikan peluang bagi kita untuk bisa mengamalkannya dan peluang bagi kita untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Sehingga hari-hari Ramadan kita tidak kosong dan kita tidak bingung untuk melakukan apa-apa gitu. Jadi kita bisa mengisi waktu-waktu Ramadan dengan 3 hal ini, yaitu memperbanyak sholat, kemudian meningkatkan interaksi dengan Al-Quran, kemudian juga berinfak, sehingga menjadikan kita pribadi yang meningkatkan imannya semakin baik setiap harinya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang buruk tentu yang tidak baik datang dari diri saya sendiri. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Ci-Ci dan puan-puan, mari berinfak di Takaful KSMR. Jangan lupa ya.